Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie dikenal sebagai seorang insinyur yang berhasil membuat pesawat terbang dan diakui dunia. Di bidang ekonomi, Habibie mempunyai catatan tersendiri karena mampu mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dari yang awalnya di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp6.500 di akhir pemerintahannya. Lantas, apakah hal itu bisa terulang? Sebagaimana diketahui, dolar Amerika Serikat saat ini berada di kisaran Rp16.200. Pengamat pasar uang Ariston Cendra menilai, sulit bagi rupiah kembali seperti era Habibie. Dia mengatakan, rupiah telah menuju keseimbangan baru. Kalau ini kayaknya nggak mungkin turun sejauh itu. Rupiah sudah bergerak menuju normal baru, katanya kepada Detikcom. Apalagi, kata dia, kala itu dolar bergerak dari angka 2.500-an. Bukan seperti sekarang yang bergerak dari angka 15.000. Dia mengatakan, dolar kala itu bisa jinak karena Habibie mengikuti saran IMF sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Bisa turun karena Habibie akhirnya mengikuti saran IMF dan IMF memberikan kredit untuk meningkatkan likuiditas dan meningkatkan kepercayaan investor, ujarnya. Senada, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, BCA, David Sumual menerangkan, tak bisa disamakan pergerakan rupiah saat ini dengan era Habibie. Dia mengatakan, di era Habibie rupiah dari Rp2.500 per dolar Amerika Serikat ke Rp16.000. Artinya, rupiah telah kehilangan nilainya hingga 85%. Sementara, saat ini rupiah melemah dari Rp15.800 ke Rp16.200 per dolar Amerika Serikat. Tidak bisa disamakan rupiah di zaman Habibie dengan posisi rupiah sekarang. Pelemahan yang terjadi ketika itu dari posisi Rp2.500 ke Rp16.000. Rupiah kehilangan nilainya sekitar 85% dalam hitungan bulan. Saat ini rupiah melemah dari Rp15.800 ke Rp16.200, melemah sekitar 2,5%, terangnya. Menurutnya, pergerakan mata uang tidak dilihat dari nominalnya, tapi dari persentase perubahan pelemahannya. Sejauh ini rupiah masih jadi salah satu negara yang pelemahan mata uangnya lebih ringan dibanding misalnya yen, minus 15%, ringgit Malaysia, minus 8%, won Korea, 8%, Thai baht 5,8%, atau China yuan, 4,7%, katanya. Apa penyebab rupiah melemah? Penyebab pertama rupiah melemah karena terkena dampak eksternal, yaitu inflasi di Amerika Serikat yang belum menurun. Inflasi Amerika Serikat semakin meningkat hingga 3,48%. The Fed juga tidak menurunkan suku bunganya. Mulanya pada kuartal 2 atau 3 akan menurunkan suku bunga. Penyebab selanjutnya karena turunnya surplus neraca perdagangan Indonesia. Menurut Tauhid Ahmad, saat ini Indonesia memiliki komposisi impor yang cukup tinggi. Hal tersebut tentunya akan merugikan negara karena nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang melemah. Penyebab ketiga adalah intervensi yang dilakukan Bank Indonesia tidak cukup mampu untuk menahan tingginya pergerakan dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia pun disarankan melakukan intervensi yang lebih gencar lagi. Menguatnya dolar AS terhadap nilai rupiah berdampak pada para pelaku bisnis yang bertumpu pada kegiatan impor. Industri yang memerlukan bahan baku usahanya dari impor tentu membutuhkan dana yang besar untuk biaya produksi. Upaya membantu penguatan nilai rupiah. Dilansir dari situs resmi OJK, meskipun penurunan nilai rupiah menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi warga Indonesia juga dapat membantu pemerintah mengatasi permasalahan ini. Berikut upaya yang dapat dilakukan. 1. Membeli produk dalam negeri. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk membantu nilai rupiah menguat adalah dengan membeli produk dalam negeri. Masyarakat Indonesia harus mengurangi atau bahkan menghindari membeli produk impor agar rupiah semakin menguat. Warga diharapkan lebih membeli produk buatan dalam negeri. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan menunda membeli handphone atau barang elektronik lainnya yang sebagian besar adalah barang impor. 2. Berpergian menggunakan transportasi umum. Dengan bepergian menggunakan transportasi umum, maka dapat menghemat pemakaian BBM. Jika menghemat BBM, berarti pemerintah juga mengurangi jumlah impor BBM sehingga cadangan devisa dapat dipakai untuk kebijakan lain. Cara ini menjadi hal yang sederhana untuk membantu menguatkan rupiah. 3. Berwisata dalam negeri. Warga Indonesia diharapkan menahan keinginannya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Mereka diharapkan berwisata di dalam negeri untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dalam negeri dan mempercepat penerimaan devisa negara, sehingga dapat mendorong stabilitas kurs dalam jangka pendek. 4. Ekspor barang ke luar negeri. Melemahnya nilai rupiah menjadi momen masyarakat Indonesia yang ingin ekspor barang dagangannya ke luar negeri. Misalnya dengan ekspor produk kerajinan tangan asli Indonesia yang sudah dikenal luas di luar negeri. Dengan demikian, ekspor produk dapat membantu pemerintah untuk mengumpulkan devisa negara. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.